Halo, selamat siang, teman-teman peserta webinar. Selamat datang di Jubilee Webinar volume 19 dengan tema operasional penggunaan Jubelio Point of Sales. Di sini kita akan membahas beberapa feature terkait flow atau konsep yang sesuai di Jubelio POS ya, gitu. Nanti webinar akan tepat dimulai pukul 14.00 ya, sambil menunggu teman-teman yang akan join pada webinar kali ini. Mungkin saya informasikan juga bahwa mungkin teman-teman yang belum join ke Telegram official meeting ini gitu. Jadi di channel Telegram tersebut kita biasanya tim Jubelio memberikan informasi terbaru seputar event Jubelio, mungkin juga tips and trick penggunaan seperti itu yang mungkin teman-teman belum tahu gitu ya. Jadi semoga bermanfaat untuk kelancaran penggunaan Jubelio dari teman-teman gitu. Nah, eh ya, mungkin sambil menunggu, kita akan tepat, mulai webinarnya pada pukul 14.00 ya, teman-teman ya semuanya. Jadi ditunggu dulu aja ya teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join. Itu aja dulu paling ya. Mohon ditunggu teman-teman. Terima kasih. Ya, halo, selamat siang teman-teman peserta JBRI Webinar Volume 19. Selamat bergabung di Jubelio Webinar Volume 19 ya, yang akan membahas terkait operasional penggunaan Jubelio POS atau Point of Sales. Ya, sebelumnya mohon maaf untuk teknis, ada kendala teknis terkait webcam kamera saya, jadi tidak bisa menampilkan visual ya. Gitu. Jadi sementara ini mungkin bisa melalui suara terlebih dahulu gitu. Oke, ya mungkin teman-teman juga yang sebelumnya sudah pernah join ya di webinar sebelumnya sudah paham ya terkait flow atau alur webinar yang akan berjalan pada siang hari ini gitu. Jadi mungkin saya bacakan dulu aja kali ya untuk tata tertib atau ketentuan webinar. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Eh, saya bacakan dari poin 1, teman-teman, mohon diperhatikan untuk ketentuan webinar. Yang pertama, peserta harus sudah bergabung dalam Teams webinar minimal 15 menit, pukul 13.45 sebelum webinar dimulai. Yang kedua, webinar akan dimulai tepat pukul 14.00. Seluruh peserta akan di-admin terlebih dahulu oleh host sebelum masuk ke dalam Teams webinar. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan nama asli sesuai nama yang telah didaftarkan untuk mempermudahkan verifikasi saat tanya jawab dan absensi. Apabila namanya tidak sesuai, harap rejoin link yang diberikan. Gitu. Jadi tadi mungkin terlihat ada yang kurang sesuai ya, nama yang join, nama peserta yang join. Jadi mohon untuk menggunakan nama asli ya. Gitu. Jadi nanti bisa di-join lagi. Terus yang keempat, peserta wajib mematikan suara atau mute selama berlangsungnya webinar agar penyampaian pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui fitur chat pada Teams meeting ini secara tertulis dengan dan jelas atau secara langsung melalui kolom Q&A di Teams meeting ini gitu. Yang keenam, pertanyaan yang diajukan hanya seputar topik yang dibahas hari ini. Jadi untuk topik yang dibahas hari ini kita hanya akan membahas
beberapa fitur yang ada di POS ya, Jubelio POS, yaitu mengenai create promosi, create harga, kemudian settingan stroke gitu. Jadi di luar topik hari ini, silakan teman-teman bisa tanyakan ke live chat atau chat online Jubelio gitu ya. Yang terakhir, peserta dilarang menggunakan kata kasar dan kalimat yang menyinggung sara gitu. Oke, untuk ketentuan webinarnya itu saja. Paling saya mau menyapa sedikit nih dari pemateri hari ini ya, yang mungkin teman-teman juga baru lihat atau mungkin sudah pernah lihat juga, dari Mas Aan Kunaifi. Apa kabar Mas Aan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Iya, Sudah makan siang Mas Aan? udah Sudah ya. aman, Oke. aman. Iya, aman ya. Oke, Mas. Oke, ya, apa namanya, saya ingatkan kembali untuk para peserta agar, apa namanya, mute suara selama berlangsungnya webinar atau narasumber menyampaikan materi dan juga, tidak, off cam ya atau, tidak menyalakan kamera gitu. Oke, gimana nih Mas Aan, sudah siap? Oke, Sudah oke? untuk persiapan insyaallah iya, udah makan juga kan, jadi kita udah full, Oke, udah berenergi ya? udah. Oke Perut oke kenyang, oke. hati senang kan. Perut kenyang, hati senang. Betul sekali. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga, sudah, apa namanya, makan siang ya, sehingga efektif dalam menyerap, ilmu ataupun informasi yang disampaikan oleh Mas Aan pada siang hari ini. Oke deh, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja ke materi yang ingin disampaikan, oleh Mas Aan. Silakan Mas Aan, waktu dan tempatnya. Oke, makasih buat Mas Idam untuk, pengenalannya. Saya perkenalkan diri kembali. Salam kenal untuk seluruh pengguna Jubelia, khususnya untuk hari ini kita fokus terhadap materi terkait dengan beberapa fitur yang ada di Jubelia POS, kayak gitu. Jadi sebelumnya yang belum pernah kenal atau belum pernah ketemu di training ataupun onsite secara langsung, perkenalkan saya Aan Kunevi, saya dari tim onboarding yang akan mungkin sedikit membantu Bapak dan Ibu masing-masing tim yang sudah bergabung untuk mengenali lebih dalam lagi terkait dengan beberapa fitur yang akan kita bahas. Kebetulan untuk hari ini kita akan bahas beberapa materi, yaitu terkait dengan grade promosi, grade harga, sama adanya settingan stroke. Tentunya di POS versi terbaru, yaitu POS versi ketiganya Jubelio. Nah, di sini nantinya saya akan membagikan layar untuk Bapak dan Ibu masing-masing tim. Saya coba bagikan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya mohon dipastikan untuk Bapak dan Ibu masing-masing tim yang sudah bergabung bahwa suara yang saya keluarkan serta tampilan layar yang saya bagikan sudah terlihat jelas, di mana untuk tidak membuang waktu terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi yang akan kita bahas tentunya, kita akan mulai dari sisi back office, di mana back office ini lebih kepada pengaturan dari keseluruhan POS, tentunya terhadap POS yang mungkin sudah diintegrasikan melalui omni channel Bapak dan Ibu masing-masing tim. Nah, untuk mengakses back office, kita bisa mengakses dari backoffice.pos.jubelio.com, di mana nantinya akan diarahkan ke proses login ataupun masuk ke back office POS-nya. Nantinya akan secara langsung diarahkan kepada tampilan dashboard seperti ini. Nah, fokus kita terhadap pengaturan promo, kemudian pengaturan harga tadi, lalu kita akan bahas sedikit mengenai stroke seperti itu. Nah, untuk pengaturan tersebut tentunya berkaitan dengan manajemen barang itu sendiri. Nah,
Untuk yang pertama mungkin kita akan masuk kepada pengaturan harga. Nah, selain harga ini akan mengikuti harga yang datangnya dari omnichannel tentunya, omnichannel-nya Jubelio. Nah, di Jubelio POS kita juga bisa mengatur harga, eee, untuk POS itu sendiri. Nah, dari mana? Tentunya dari manajemen barang ini sendiri. Nah, untuk pengaturan harga itu kita masuk ke manajemen barang. Di sini tentunya kita ada, eee, bisa melakukan perubahan harga dari produk itu sendiri secara langsung tentunya dengan melakukan pencarian pada list barang. Nah, tentunya list barang yang ada di sini otomatis mengikuti list barang yang ada di omnichannel. Di sini saya akan contohkan untuk, perubahan harga, khususnya untuk produk yang kita sudah, buat sebelumnya. Bentar, saya coba. Di sini kita ada beberapa produk yang, sudah sinkronis dengan omnichannel tadi. Di sini kita akan rubah harganya. Nah, fokus di PES A. Di sini memiliki harga 100.000. Untuk melakukan perubahan harga, sekali lagi kita masuk dari manajemen barang, kemudian ke menu barangnya, lalu kita cari produknya, produk yang berkaitan ataupun produk tujuan yang akan kita rubah harganya, tinggal klik saja di bagian aksi di sini. Nah, kemudian kita bisa melakukan perubahan pada harga default seperti itu. Nah, di sini tinggal kita ubah saja harganya menjadi, misalnya 150.000. Nah, perubahan harga, kemudian pada saat kita melakukan perubahan harga, di sini ada perhatikan stok yang berarti menandakan nantinya produk ini akan mengacu ataupun memperhatikan stok yang ada di omnichannel. Nah, ini, kaitannya adalah dengan, eee, proses transaksi nantinya. Nah, ketika kita sudah lakukan perubahan, di sini juga kita bisa atur terkait dengan lokasi perubahan harga yang akan kita sesuaikan. Apakah, di sini memiliki beberapa outlet ataupun keseluruhan outlet akan menggunakan harga yang sama, kita pilih semuanya ataupun pilih beberapa outlet yang ingin kita sesuaikan, seperti itu. Ketika sudah melakukan perubahan harga, kita lakukan simpan. Nah, seperti ini. Kita lihat perubahan harga yang, akan terjadi. Bentar, ini ini coba kita refresh. Sebentar. Hmm, beras. Update. Baik, di sini kita coba untuk produk lain apakah berubah?
ada kendala terhadap produk tersebut. Baik, untuk perubahan harga, sepertinya ada kendala terhadap, produk yang, awal kita coba, tapi setelah kita coba, dari produk yang sebelumnya, namanya itu produk tes untuk, POS yang satu lagi, di sini perubahan, harga bisa terjadi, di mana yang awalnya perubahan harganya 120 menjadi 200.000. Coba kita kembalikan, lagi ke harga 120.000 untuk produk ini. Coba kita lihat perubahan yang terjadi. Nah, di sini, kelebihan angkanya, tetapi perubahan bisa terjadi menjadi 1.200.000, seperti itu. Untuk memastikan kembali mungkin, Bapak dan Ibu masing-masing tim, kita akan contohkan kembali, kita kembalikan ke 200.000 nilainya, kemudian kita simpan. Di sini yang sebelumnya harganya 1.200.000 bisa kita lakukan perubahan di sini. Jadi, untuk kendala yang tadi mungkin, fokusnya terhadap, barang-barang yang, kita contohkan tadi, seperti itu. Tetapi, saya rasa ketika nanti Bapak dan Ibu masing-masing tim sudah bergabung, ketika menggunakan perubahan harga di fitur ini, tepatnya di manajemen barang, itu bisa melakukan perubahan harga, secara langsung, seperti itu. Nah, kemudian, eee, harga ini tentunya fokusnya adalah terhadap transaksi yang ada di Jubelio POS. Nah, nantinya untuk, harga-harga yang lain yang berkaitan dengan marketplace tentunya tidak akan, berubah. Jadi ini memang benar-benar fokus terhadap harga yang ada di POS-nya. Baik, mungkin, kita akan, lanjut ke materi, lainnya, di mana masih berkaitan dengan harga, yaitu promosi. Nah, promosi ini kita tentu bisa lakukan di bagian, pemasaran. Nah, pemasaran ini, besar kaitannya dengan, eee promosi, nah, kebetulan di sini ada harga coret dan, promosi. Untuk harga coret ini, kurang lebih sama seperti yang ada di marketplace, di mana harga normal kita berikan batas waktu tertentu terhadap, perubahan harganya, dari harga misalnya 200.000 menjadi 150.000, seperti itu. Nanti ketika dalam waktu tertentu, sudah akan kembali lagi ke harga normal kembali. Namun berbeda dengan, harga coret, di sini berkaitan dengan promosi, kita akan, tambahkan dan dia akan punya karakteristik masing-masing, seperti itu. Dan sekali lagi untuk promosi ini bisa kita atur per outlet, ketika memang Bapak dan Ibu masing-masing tim yang sudah bergabung memiliki lebih dari satu outlet. Itu. Nah, untuk pembuatan, promosi, ada di menu pemasaran, kemudian ke bagian promosi, tinggal tambah promosi saja, seperti itu. Nah, di promosi ini ada beberapa karakteristik dari promosi itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ada diskon minimum quantity barang, ada beli X, gratis Y, kemudian diskon minimum pembelian, lalu ada barang gratis dengan minimum pembelian, seperti itu. Nah, apa yang terjadi dengan, tipe-tipe promo ini, kita buatan promosinya,
Nah, kita lihat yang pertama untuk diskon minimum quantity barang. Nah, di sini kita bisa lihat ada informasi dasar yang bisa kita pilih, misalnya promosi di sini bulan Juni. Nah, kita bisa atur tanggal mulai dan selesainya kapan, misalnya 17 hingga 20 seperti itu. Kemudian jam mulainya bisa kita atur. Nah, di sini saya biarkan saja jam 00 sampai 24.00. Lalu di sini ada outlet, kita bisa pilih outletnya. Tentunya outlet yang sudah ada. Kemudian fokus kita adalah di bagian informasi tambahan. Nah, ketika kita tandai hiraukan diskon SKU, jadi untuk diskon-diskon terhadap akan dihapuskan ataupun tidak melekat ketika promosi ini aktif. Nah, untuk yang pertama tadi diskon minimum quantity barang. Nah, ketika kita beli barang dengan jumlah tertentu, misalnya di sini satu barang ini seperti ini, misalnya, ataupun misalnya seperti ini, maka kita bisa mendapatkan diskon tertentu, misalnya diskonnya 10.000 jadinya, seperti itu. Nah, dengan nilai rupiah. Nah, atau dengan persentase, misalnya 10%. Tapi kita masih bisa batasi maksimal nilai potongannya berapa. Misalnya walaupun 10% kita tetap maksimalnya 10.000 seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa atur jumlah barangnya. Nah, untuk pengaturan jumlah barangnya itu ada tanda plus dan minus di sini, kita bisa tambahkan barangnya. Jadi kombinasi dari pembelian produk lainnya, misalnya pembelian produk ini dan produk seperti ini. Jadi dua jenis produk yang berbeda kita bisa gabungkan untuk mendapatkan diskon tertentu. Nantinya secara ketentuan ini kita bisa atur untuk keseluruhan semua pelanggan, kategori pelanggan, pelanggan tertentu seperti itu. Hari berlakunya kapan, ketika transaksi ini terjadi, apakah di hari Senin saja ataupun di hari Minggu saja, seperti itu. Nah, itu untuk yang diskon minimum quantity barang. Nah, kemudian di sini ada tipe promosi lainnya, yaitu ada beli X gratis Y. Nah, setelah informasi dasar akan sama dan secara ketentuan juga akan sama. Sekali lagi fokus kita adalah di bagian informasi tambahan ketika kita memilih tipe promosinya. Nah, di sini kita pilih beli X gratis Y. Berarti untuk informasi tambahannya adalah kita minimal beli quantity barang tertentu seperti ini, nantinya akan mendapatkan barang tertentu. Jadi kalau tadi beli quantity tertentu mendapatkan nilai potongan, kalau ini mendapatkan barang lainnya seperti itu. Nah, seperti ini misalnya ada bundle-bundle tertentu, jadi kita bisa atur di sini terkait dengan proses transaksinya. Sekarang ini Begitu. kita lagi ada promo untuk busana anak ya, Kang Willy ya. Busana anak, lalu jaket itu. Baik. Kemudian kita lanjutkan kembali tadi, misalnya beli 2 produk ini gratis produk lainnya, ataupun kondisinya barang ini misalnya bundling tadi, seperti itu. Nah, kita bisa juga tambahkan beli produk apa dan produk apa dapat produk lainnya, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi beli produk SKU Pos A 2 ditambah pembelian produk SKU Pos B dengan varian Pos B seperti itu. Kemudian akan mendapatkan SKU Pos B varian Pos B seperti itu. Baik, kemudian terkait dengan tipe promosi lainnya, ini ada diskon minimum pembelian, di mana sekali lagi fokus kita ada di bagian informasi tambahannya. Di sini kita bisa atur jumlah transaksi yang akan dilakukan oleh customer, baru akan mendapatkan persentase nilai potongan tertentu seperti itu. Misalnya di sini belanja 1 juta akan mendapatkan potongan sebesar 100.000 misalnya. Gitu. Atau
Ketika belanja 1 juta kita atur secara persen akan berkurang 20%. Tetapi potongan maksimalnya tetap bisa kita atur sama seperti tadi, yaitu 100.000 gitu. Jadi tergantung dari karakteristik promosi yang dibuat di masing-masing tim seperti itu. Nah, kemudian untuk tipe promosi terakhir ini ada barang dengan minimum pembelian, di mana kurang lebih sama juga, tapi secara minimal belanjanya sama, tetapi akan mendapatkan barang tertentu seperti itu. Istilahnya free gift dari jumlah belanja yang sudah dicapai. Misalnya tadi kita minimal belanjanya 1 juta, nanti akan mendapatkan barang apa? Barang gratisnya apa? Kalau tadi kemudian dari si barang begitu. Kurang lebih untuk materi promosi seperti itu. Baik, kemudian untuk selanjutnya itu berkaitan dengan pengaturan stroke. Nah, poin besarnya adalah pengaturan. Nah, pengaturan ini tentunya kita lakukan di menu pengaturan. Nah, di sini ada 3 pengaturan yang bisa kita lakukan: umum, pembayaran, dan stroke. Tentunya kita akan bahas lebih detailnya mengenai stroke. Nah, untuk pengaturan lainnya mungkin secara aktivitas operasional terhadap transaksi yang terjadi, begitu. Baik. Nah, di sini fokus kita sekali lagi terhadap stroke tadi. Nah, stroke ini kita istilahnya bisa bikin template-nya terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi kita buat template-nya. Misalnya kita ingin buat karena kita ada 3 outlet, kita bikin 3 template yang berbeda. Jadi nanti bisa kita aktifkan untuk outlet-outlet tertentu, atau memang kita buat 1 template yang bisa digunakan untuk keseluruhan outlet yang kita miliki, seperti itu. Nah, kita masuk ke pengaturan ini, pengaturan stoknya tentunya dari back office tadi, melalui menu pengaturan, kemudian pilihan kita stroke, tinggal tambah stroke saja nantinya. Istilahnya kita melakukan pembuatan stroke. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa field yang kita isi, seperti ini untuk lokasi toko mana, seperti itu. Apakah semua nantinya? Apakah semua outlet atau 1 outlet tertentu aja yang menggunakan? Kita coba semua. Nah, nama tokonya sesuai dengan outletnya, ataupun jika hanya 1 ya berarti nama tokonya aja langsung seperti ini. Misalnya kita atur untuk Jubelio Jakarta misalnya, seperti itu. Nah, kemudian tagline-nya omni channel. Nah, kita bisa lihat perubahan yang terjadi adalah pada bagian di sini. Pada bagian ini, di mana untuk Jubilee Jakarta itu akan muncul di bagian bold hitam paling atas. Kemudian tagline-nya akan muncul di bagian bawah nama toko itu, seperti itu. Jadi kalau satu toko aja mungkin Jubelio aja. Nah, karena kita punya outlet di berbagai daerah, mungkin kita bisa tambahkan seperti ini. Begitu, atau kita samakan untuk keseluruhan outletnya tadi. Nah, di sini omnichannel. Nah, kemudian kita bicara mengenai kenapa alamat yang di sini seperti ini. Nah, alamat di sini tetap mengacu ke alamat yang ada di pengaturan omnichannel-nya, tepatnya pada pengaturan gudang, seperti itu. Jadi mohon untuk dilengkapi alamat gudangnya di bagian persediaan, tentunya di omnichannel-nya. Nanti diatur ketika alamat gudang sudah sesuai, nanti pada stroke akan mengikuti alamat sesuai alamat yang ada di gudang, seperti
seperti itu. Kemudian untuk logo, logo kita bisa pilih di bagian sini, itu akan mempengaruhi tentunya di bagian atas nama toko itu sendiri. Kita bisa pilih nantinya seperti ini. Nah, mungkin kita akan coba untuk yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa sesuaikan preview dari ataupun tampilan dari stroke kita dengan logo yang kita miliki serta penyesuaian terhadap nama toko dan tagline-nya. Lalu kita bisa juga atur terkait dengan informasi pelanggan ataupun informasi transaksi yang kita lakukan ataupun kita catat. Nah, kita bisa munculkan nama pelanggannya seperti itu. Kemudian email pelanggan jika kita butuhkan ataupun email email dari tentunya pelanggan sekali lagi. Kemudian nomor telepon pelanggannya. Nah, jika ini bisa muncul berarti informasi nama pelanggan sudah tercatat di Jubelio, emailnya juga ada, nomor teleponnya juga ada. Jadi ini bisa disesuaikan lagi apakah memang ingin dimunculkan salah satunya aja ataupun tidak dimunculkan sama sekali, seperti itu. Biasanya untuk pelanggan ini lebih kepada pelanggan-pelanggan yang tercatat ataupun pelanggan yang memang sudah menjadi kontak kita. Itu. Kemudian di sini ada pengaturan terkait dengan labelnya. Label ini tentunya kita mulai dengan nomor transaksi. Nah, pengaruhnya di mana? Kita bisa atur di sini. Nah, begitu. Jadi ini akan memunculkan informasi seperti ini. Kita bisa lihat fokus kita ke nomor yang ini ataupun kita persingkat seperti ini. Nah, jadi pengaturan terhadap informasi label transaksi tersebut. Tanggal juga kita bisa atur seperti ini misalnya, sehingga munculnya akan seperti ini. Gitu. Atau kita ganti seperti ini. Jadi hanya berkaitan dengan nama yang di bagian depan. Soalnya begitu. Jika memang dirasa informasi ini merupakan mandatory dan harus ada identitas terhadap nomor-nomor tersebut, silakan dilengkapi saja. Begitu juga dengan informasi kasir di sini. Sini nanti, nah, jadi terlihat bahwa nama yang muncul di bawah nomor transaksi itu merupakan nama si kasir. Kalau tidak terisi maka akan seperti ini tampilannya. Kemudian tentunya biasanya nih kalau stroke itu sendiri ada bagian footer yang di bagian bawah untuk informasi terkait dengan outlet kita, toko kita, seperti itu. Apa saja biasanya yang ada di footer? Nah, biasanya misalnya sosial media, lalu ada catatan kecil ataupun catatan kaki untuk stroke itu sendiri. Nah, misalnya di sini kita isi Instagram deh, yaitu Jubelio Official misalnya, dia akan muncul seperti ini. Facebooknya juga deh, Jubelio, seperti itu. Twitter mungkin juga akan kita munculkan, nah seperti ini. Nah, kemudian catatan di bawah ini bisa misalnya kalau untuk biasanya nih kalau kita ke cafe tertentu, biasanya ada catatan untuk WiFi misalnya ataupun tagline dari outlet mereka seperti itu, atau tanda bahwa barang sudah dibeli seperti ini, tidak bisa ditukar kembali. Nah, jadi ini merupakan catatan kaki ataupun note terhadap transaksi yang dijalankan seperti itu. Nah, baik. Untuk materi seperti yang mungkin disampaikan oleh Mas Idam tadi, kita akan bahas mengenai yang pertama tadi kita udah bahas harga, perubahan harga, di mana untuk perubahan harga tadi kita lakukan di manajemen barang, kemudian kita ke bagian barangnya dengan melakukan perubahan terhadap barang yang kita cari, kemudian
pilih aksi dan merubah pada kolom outlet yang bisa disesuaikan di outlet tertentu ataupun di keseluruhan outlet yang kita miliki. Nah, kemudian kita membahas mengenai promosi yang kita lakukan pada menu pemasaran, kemudian kita ke promosi. Nah, di sini kita tinggal tambah baru saja promosinya, disesuaikan dengan tipe promosi yang ingin kita gunakan, seperti itu. Ada diskon minimum quantity barang tadinya, ada beli X, beli barang tertentu gratis barang tertentu, ada diskon minimum pembelian, kemudian ada barang gratis dengan minimum pembelian. Jadi nanti sekiranya Bapak dan Ibu masing-masing tim pengguna Jubelio POS dapat menyesuaikan pembuatan promosinya dengan tipe promosi yang disediakan oleh Jubelio POS tentunya. Nah, kemudian yang terakhir, tadi kita bahas mengenai stroke. Tentunya untuk pengaturan, sekali lagi itu akan ada di menu, tepatnya menu pengaturan, ada umum, pembayaran, dan stroke. Nah, fokus kita tadi ada di menu stroke, di mana untuk menu stroke ini sendiri, kita bisa buatkan template-nya di menu ini. Kemudian untuk spesifik pembuatannya tentunya melalui tambah stroke. Dengan menyesuaikan informasi stroke ini akan aktif di outlet yang mana, dengan nama toko yang kita jalankan bisnisnya seperti itu, ataupun nama toko kita, tagline tertentu sesuai dengan tagline dari toko ataupun bisnis kita, kemudian menyesuaikan logonya, menyesuaikan informasi pelanggan yang tertera pada stroke, menyesuaikan label terhadap identitas transaksi tersebut, lalu footernya ataupun catatan kakinya. Baik, mungkin untuk keseluruhan materi sudah disampaikan, atau mungkin ada hal lainnya mungkin bisa dikonfirmasi melalui Mas Idam. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Aan atas penjelasan materi Jubelio Webinar pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan itu dapat membantu teman-teman dalam memahami beberapa feature di Jubelio POS ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini kan kita sudah masuk sesi Q&A ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan seputar penjelasan dari Mas Aan tadi, silakan disampaikan melalui kolom chat untuk kami bacakan dan tanyakan ke Mas Aan tersebut gitu. Jadi ditunggu teman-teman untuk pertanyaannya di kolom chat ya. Kalau dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, Mas Aan, benar nggak nih ketiga pembahasan tadi itu sering ditanyakan nih oleh seller Jubelio gitu ya, yang mana yang pertama adalah tadi terkait create promosi, create harga, dan juga settingan stroke, betul nggak tuh Mas An? Baik, betul sekali. Jadi memang kita selama ini mungkin tahu bagaimana penggunaan di omnichannel dan pengaruhnya terhadap di POS. Nah, apakah memang mengikuti omnichannel secara langsung? Ternyata ada pengaturan tersendiri nih untuk Jubelio POS-nya, tentunya berkaitan dengan harga dan berupa promosi tadi. Promosi ini kan juga ada nih kebetulan di omnichannel, tapi memang sedikit berbeda karena ini kita bisa fokus terhadap penjualan offline, tentunya disesuaikan dengan karakteristik terhadap model bisnis yang terjadi di POS seperti itu. Jadi makanya harganya dibedakan dan tentunya harga dan promosi ini dibedakan. Tentunya ini menjadi pertanyaan, apakah pengaturannya tadi bisa dilakukan secara mandiri ataupun mengikuti yang sudah dibuat di omnichannel. Jadi memang terhubung secara integrasi, memang terhubung, saling berkaitan, utamanya terhadap produk. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan pengaturan di Jubelio POS-nya, apalagi berkaitan dengan stroke-nya tadi. Itu cukup banyak pertanyaan terhadap stroke itu tadi, begitu. Oke, baik, baik, baik. Ya, ini sudah banyak pertanyaan nih yang muncul Mas Aan di kolom chat. Kalau pertanyaan pertama nih dari Pak Rahmat ya, teman-teman semua
sebelum menyampaikan pertanyaan, mohon untuk menyebutkan nama, asal perusahaan, dan pertanyaannya secara singkat dan jelas ya, teman-teman. Kalau dari Pak Rahmat ini ada pertanyaan, apakah ketika kita melakukan perubahan di POS, maka akan otomatis berubah di MP dan sebaliknya? Perasaan, kira-kira gimana penjelasannya? Baik. Tadi mungkin ada kita singgung sedikit sebelumnya. Jadi memang kalau secara kaitannya saling berhubungan, tetapi untuk bagian ini itu tidak saling berkaitan. Jadi fokus kita adalah terhadap harga default yang memang kita bisa buat di POS. Jadi perubahan harga default ini tidak serta-merta merubah yang ada di omnichannel ataupun marketplace, karena manajemen harganya itu berbeda begitu. Jadi perubahan harga ini khusus untuk di Jubelio POS dan tidak mempengaruhi yang ada di marketplace. Dan ketika perubahan harga dilakukan pada marketplace tertentu, tentunya tidak merubah harga yang ada di POS. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Mas Aan atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Rahmat mendapatkan jawabannya ya dari penjelasan Mas Aan barusan. Kita mungkin lanjut ya, ini dari Pak Rian ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya Pak Rian, karena pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan dengan detail melalui suara seperti itu. Gimana Pak Rian? Boleh on mic? Ya, selamat siang. Baik, selamat siang Pak Rian. Jadi tadi kan saya lihat ada beberapa tipe promosi ya untuk yang di POS. Baik. Kalau misalkan bundle bisa nggak ya? Kalau ini kan beli X gratis, ini kan diskon minimum. Baik. Barang gratis. Kalau maksud saya tuh, jadi misalkan ada 2 barang, misalkan barang A sama barang B. Barang A itu misalkan 25.000. Baik. Barang B itu 50.000. Nah, kalau misalkan dibeli dalam satu transaksi, jadi dia harganya tuh yang harusnya kan 75.000 kan. Baik. Nah, tapi jadinya 60.000 gitu. Baik. Kalau kita lihat dari karakteristik bandelnya, bandelnya ini lebih kepada harga total transaksi jadinya. Mungkin untuk penggunaan di POS itu bisa memanfaatkan diskon minimum quantity barang seperti ini. Jadi ketika beli produk POS, di sini kita contohkan lagi mungkin A, lalu POS B seperti ini. Nah, dengan anggapan bahwa yang ini 25.000, yang ini 50.000. Jadi totalnya sebenarnya adalah 75.000. Nah, berarti di sini kita bisa berikan harga diskon sebesar 15.000. Jadi kita sudah tahu dulu nih total dari dua harga tersebut, sehingga diskon tetapnya kita bisa atur seperti ini Pak, sehingga hasilnya menjadi 60.000 ketika dua produk ini ditransaksikan. Seperti itu Pak Rian. Ya, gimana Pak Rian? Sudah cukup jelas untuk pertanyaannya? Sudah jelas ya? Sudah cukup jelas. Oke. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama Pak Rian. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Yoga ya. Pak Yoga mau on mic, silakan Pak Yoga. Halo. Ya. Siang. Halo, Gimana, Pak Yoga? selamat siang Pak Yoga. Ya. Pak, saya mau tanya. Tadi kan belum dijelaskan soal manajemen kasirnya ya, uang kasir sama kalau closingan gitu. Halo. Baik. Nah, saya mau tanya, itu kan kalau pengaturannya kan dari Jubelio POS ya, untuk lihat apa namanya closingan kasir kan, itu bisa dilihat di omnichannel juga nggak ya? Kayak closingannya itu ada totalnya berapa segala macam. Baik, sejauh ini untuk laporan tersebut lebih fokus ada di Jubelio POS-nya itu sendiri Pak. Jadi kalau untuk omnichannel, kalau kita bicara mengenai omnichannel, jadi transaksi yang tercatat di offline itu akan tercatat sebagai sebuah transaksi ataupun faktur yang terbentuk di omnichannel. Tapi untuk laporan-laporan tutup buku ataupun closingannya itu ada di back office secara detailnya seperti itu Pak. Jadi kalau untuk di
omnichannel itu akan membentuk faktur memang, tetapi tidak berkaitan dengan laporan tutup bukunya. Jadi total transaksi yang terjadi hari itu saja, begitu untuk POS-nya yang kita bisa lihat. Bisa ini nggak Mas ya disetting kalau kayak tiap hari itu bakal ada report otomatis ke email gitu untuk closingannya gitu. Bisa nggak settingannya gitu ya? Baik, sejauh ini kita belum ada report otomatis ke email. Namun ini bisa jadi insight untuk tim kita. Mungkin nanti dari kita ataupun Pak Idam juga ada catatan-catatan tertentu terkait dengan insight dari Pak Yoga untuk disampaikan ke tim kita. Namun sejauh ini dapat kita konfirmasi belum ada laporan email secara otomatis, begitu Pak Yoga. Oke, berarti manual ya, cek manual ya, login ya. Iya, betul. Oke. Oke, siap. Mungkin dilanjut dulu ke yang lain. Nanti saya ada pertanyaan lain. Baik. Oke, baik. Oke. Baik. Terima kasih Pak Yoga dan terima kasih Mas Aan atas jawabannya. Ya, noted ya tadi mungkin bisa kita sampaikan ke tim terkait untuk sarannya dari Pak Yoga. Oke, baik. Kita lanjut aja dulu ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ini dari Pak Muhammad Ali ya. Ini iya Pak Muhammad Ali, saya bantu jawab ya. Materi ini akan kita share melalui email. Jadi ini kita screen record dan akan kita share melalui email yang sudah terdaftar maksimal di H+2 kerja gitu ya. Jadi mohon ditunggu aja di hari Senin paling lambat ya, atau hari Selasa itu kita sudah kirimkan melalui email gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ada Pak Aji dari Syafira. Pertanyaannya, apabila ada lebih dari satu outlet dan ingin mengadakan perpindahan barang dari satu outlet ke outlet lainnya, apakah bisa dilakukan di Jibelio POS? Mas Aan. Baik, mungkin untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Aji Prasetyo mungkin berkaitan dengan persediaan ya Pak ya. Kalau kita lihat di sini maksudnya adalah perpindahan stok dari satu outlet ke outlet lainnya. Nah, berkaitan dengan persediaan ini tentunya itu fokuslah dengan gudang terkait. Nah, sementara untuk transfer antar gudang ini berkaitan dengan stok tentunya ataupun persediaan ini itu bisa dilakukan dari omnichannel-nya. Jadi untuk transfernya itu dilakukan melalui omnichannel, kemudian nanti perpindahan stoknya bisa diatur dari ataupun terima stoknya mungkin bisa diatur dari Jibelio POS. Tetapi untuk efektivitas ataupun penggunaan secara fullnya itu bisa dilakukan perpindahan stok yang dilakukan terkait dengan transfer stok antar gudang yang ada di omnichannel seperti itu. Jadi karena untuk outlet itu juga akan mengacu ke gudang masing-masing. Nah, gudang ini ada di mana? Ada di omnichannel, dan gudang inilah yang menjadi representasi outlet di Jibelio POS seperti itu. Oke, baik. Gimana Mas Aji atau Pak Aji untuk pertanyaan sudah jelas ya? Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik, sudah cukup jelas dari Pak Aji konfirmasi. Terima kasih Mas An atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada Pak Edi Junaidi. Untuk pertanyaannya, apakah di modul promosi ada import data SKU untuk informasi tambahannya? Mas Aan. Baik, di sini kita lihat sama-sama untuk memastikan terkait dengan pembuatan promosi tadi. Apakah untuk penambahan barangnya, mungkin di sini barangnya lebih dari satu, mungkin lebih banyak seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk penambahan produk ataupun produk informasi tambahan yang ada di sini. Nah, misalnya tadi penambahan produk kan bisa 1, 2, 3 barang seperti ini dikondisikan dengan karakteristik promosi itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa di sini belum tersedia tombol importnya.
Tombol import mungkin concern-nya adalah berkaitan dengan produk yang banyak seperti itu untuk kondisi promosinya. Jadi sampai saat ini mungkin ini juga menjadi insight kita sama-sama dengan Mas Idam juga untuk dibuatkan tombol import sehingga memudahkan proses pembuatan ataupun penambahan produk seperti itu. Khususnya untuk kebutuhan Pak Edi Junaidi di sini, begitu. Jadi kalau kita lihat memang belum ada saat ini, Pak. Untuk modul promosinya, untuk import data SKU-nya masih berupa tombol untuk menambahkan satu persatu. Seperti itu, Pak Edi. Baik, Pak Edi. Iya, mohon maaf sebelumnya. Memang untuk saat ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Aan, kita belum provide ya untuk import. Namun jangan khawatir, mungkin nanti akan saya sampaikan terlebih dahulu atau saya sekalikan terlebih dahulu ke tim terkait yang kemungkinan dari tim terkait akan ada konsiderasi untuk menambahkan atau improve terkait data import tersebut ya. Gitu. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Aan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siti dari Jakel Official. Di POS, apa sudah bisa menampilkan top produk agar mempermudah kasir saat input transaksi? Mas Aan. Baik, untuk top produk, jika yang dimaksud adalah top produk yang ada di omnichannel, sejauh ini belum bisa ditampilkan seperti itu. Nah, maksudnya mungkin adalah untuk karena mungkin trafik penjualan terhadap produk yang banyak tersebut ataupun produk top tersebut paling banyak trafik transaksinya, sehingga kebutuhannya adalah untuk menampilkan di bagian kasir seperti itu ya, Bu ya. Jadi untuk saat ini kita bisa sampaikan bahwa untuk top produk yang ada di omnichannel itu belum bisa ditampilkan di Jubelio-nya, seperti Jubelio POS tepatnya ya, Bu ya. Seperti itu. Baik, iya. Memang mungkin juga kalau misalnya yang dimaksud Bu Siti, mungkin misalnya apa namanya ada top produk di POS juga yang memang secara penjualannya, secara stoknya juga sangat fast moving. Itu saat ini memang kita juga belum provide ya untuk ditampilkan. Mungkin maksudnya dari Ibu Siti adalah untuk mempermudah atau mempercepat transaksi gitu ya. Ketika ada top produk di situ yang muncul sehingga tanpa harus apa namanya berlama-lama secara efektif harus dimunculkan seperti itu. Jadi untuk saat ini ya noted Bu Siti, ini kita sampaikan juga ke tim terkait gitu. Ya, paling kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Feirik atau Ibu Feirik ya, mohon maaf, dari Holy Sport. Ya, pertanyaannya saya sudah set harga bertingkat di Jubelio Omni. Apakah saat menggunakan POS, harga bertingkat tetap berlaku atau harus set ulang melalui POS? Mas Aan. Baik. Nah, kalau kita lihat dari promosi yang ada di sini untuk harga bertingkat belum berkaitan secara langsung ke Jubelio POS-nya. Tapi menarik atas pertanyaan ini, mungkin secara langsung bisa dibuatkan jika kita set di harga bertingkat, tentunya harganya bisa mengikuti di Jubelio POS. Namun sejauh ini kalau kita lihat dari harga produk tadi, nah ini mengacu ke harga default secara langsung, sehingga belum ada penarikan data terkait dengan harga bertingkat tersebut, seperti itu. Oke, ya betul sekali. Jadi memang apa namanya untuk saat ini kita banyak juga ya apa namanya mendapatkan insight juga dari teman-teman
terkait keefektifan penggunaan Jubelio POS. Jadi yang tadi sudah disampaikan pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum di-provide hingga saat ini saya sampaikan juga ke tim POS untuk di-improve lebih jauh ya, seperti itu. Betul. Gitu. Jadi oke, terima kasih Mas Aan atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Zepanya Inco Tools Indonesia. Oke, pertanyaan adalah pada saat register di POS Jubelio, apakah setiap akun bisa akses ke semua lokasi register? Atau bisa disetting akun tertentu hanya bisa pada lokasi register tertentu? Mas Aan. Baik. Tentunya kalau di sini kita bahas mengenai register terhadap kasir. Nah, register kasir ini kalau kita lihat dari menu pengaturannya di gudang, tentunya kita bisa atur registernya per gudang masing-masing seperti itu. Jadi nama si register ini hanya akan muncul di outlet yang memang kita atur registernya untuk si pengguna tersebut ataupun si kasir tersebut. Begitu. Jadi kembali lagi ke pengaturan terhadap gudangnya seperti itu di omnichannel. Nah, di gudang itulah kita melakukan registrasi atau register terhadap kasir-kasirnya masing-masing. Ketika kita memiliki kasir di pusat dan kita hanya daftarkan di pusat, tentunya dia tidak akan bisa melakukan transaksi dengan outlet lain karena tidak terdapat registrasi atas nama si kasir tersebut begitu. Baik. Oke. Ya, dari tim Zepanya Inco Tools Indonesia sepertinya sudah konfirmasi ya. Sudah cukup jelas untuk pertanyaannya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ini dari Pak Rahmat tadi nih ya. Mas Aan, ini pertanyaannya berarti integrasi data barang dilakukan 2 kali ya. Pertama di Omni untuk ke semua MP, kedua di POS. Mas Aan. Baik, sekali lagi seperti informasi awal yang saya sampaikan tadi, di mana terkait dengan integrasi ini, khususnya terhadap barang, ini akan langsung mengacu ke produk-produk yang ada di omnichannel. Jadi sekali lagi, makanya di sini kita bisa lihat tidak ada pembuatan produk. Nah, produknya datangnya dari mana? Produknya datangnya dari omnichannel seperti itu. Nah, kita lihat lagi apa yang bisa diatur di Jubelio POS, yaitu berkaitan dengan manajemen terhadap produk yang sudah dibuat. Berarti produknya memang sudah ada. Nah, produk yang sudah ada ini datangnya dari mana? Dari omnichannel. Ketika pembuatan produk kita lakukan di omnichannel, otomatis dia akan muncul di Jubelio POS dengan catatan bahwa proses integrasi sudah dilakukan terhadap akun terkait. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya Pak Rahmat. Ini kira-kira bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yoga juga ya. Apakah data customer di MP di-sync ke data customer di POS, Mas Aan? Baik, kita coba lihat mungkin kontak. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada beberapa nama. Baik, kita coba melakukan transaksi mungkin. Seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi
seperti ini. Jadi kontak-kontak yang terdaftar di sini seperti ini. Yang sudah terdaftar di sini kita bisa lihat ada 32 kontak tentunya. Nah, coba kita cari di bagian Jubelio PSS. Jadi mungkin berdasarkan pertanyaan ini mungkin Bapak juga bisa pastikan apakah nama ini akan muncul di Jubelio POS-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa cari daftar pelanggan yang ada di kontak. Nah, coba kita dengan data yang misalnya nama marketplace tertentu misalnya seperti ini. Ini tidak ditemukan, mungkin fokusnya adalah terdapat ketika database, mungkin kita bisa berikan kesimpulan bahwa terkait dengan kontak ini, ketika kontak itu terdaftar di omnichannel seperti ini, seperti yang kita lihat tadi, nah, dia akan muncul di Jubelio POS-nya. Nah, kita bisa lihat dari mana asal pelanggan tersebut dibuat. Nah, kalau ini pelanggan yang kita buat dari omnichannel. Nah, ini pelanggan yang kita buat dari iOS. Nah, pelanggan ini kita buat ataupun terbentuk di omnichannel itu sama-sama kita lihat dia muncul di bagian pelanggan yang ada di sini. Seperti itu. Mungkin ini menjadi konfirmasi juga terhadap pertanyaan dari Pak Yoga gitu. Oke. Baik, berarti kesimpulannya untuk data kontak yang tercantum di omnichannel itu juga sync ke Jubelio POS seperti itu ya Pak Yoga ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir ya, Mas Aan. Ini pertanyaan dari Parian. Apakah Jubelio POS ada fitur seperti di minimarket di mana ada screen yang disediakan untuk pelanggan mengenai barang yang dibeli? Karena saya usaha retail yang biasa beli banyak barang. Mas An udah jelas belum nih pertanyaannya? Atau udah kebayang? Baik. Oke. Baik, di sini kalau kita lihat untuk pertanyaan dari Pak Rian, mungkin kalau kita bisa berandai-andai, kalau kita analogikan atau kalau kita kasih contoh, mungkin di Gramedia gitu ya. Gramedia itu menyediakan satu device di lokasi tertentu ataupun di sudut tertentu untuk melakukan pengecekan atau pencarian terhadap barang, ataupun di supermarket biasanya kita bisa jadikan device tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap harga barang seperti itu. Nah, kalau hal seperti itu nantinya bisa dilakukan pada kasir itu sendiri. Di mana kalau kita sorry, saya di sini mungkin saya tutup dulu ya. Oke, mungkin di sini nantinya pada saat masuk ke tampilan seperti ini, kita bisa jadikan device tersebut sebagai price checker seperti ini. Jadi tampilannya hanya akan seperti ini. Jadi tidak akan menampilkan kasir seperti itu. Kita coba produk tadi. Seperti ini. Misalnya nanti tentunya melalui scan barang. Saya coba barang lainnya. Oke. Coba cari barang yang kira-kira muncul seperti ini. Ini dari scan barangnya ya, atau nama produknya mungkin. Harusnya di sini dari barcode barang, nanti ketika produk tersebut dicari di sini
akan memunculkan informasi produk tersebut, di mana jika kita masuk ke bagian kasirnya ataupun POS-nya itu sendiri, nanti pilihannya adalah price checker. Nanti untuk varian bisa memastikan kembali terkait dengan penggunaan Jubelio POS sebagai price checker aja. Kalau namanya di Jubelio kita sebutnya price checker, seperti itu. Jadi kita bisa lihat, cek barangnya dan informasi harga barang tersebut. Begitu mungkin. Oke, baik. Ya, seperti itu ya dari Pak siapa tadi ya? Dari sebentar. Varian. Pak Rian ya? Oke, baik. Dari Pak Iya. Rian kira-kira seperti itu ya jawabannya. Oke, ini dari Pak Yoga, pertanyaan terakhir. Ya, teman-teman mungkin ini juga sebagai pertanyaan terakhir ya dari Pak Yoga, ingin on mic. Mungkin nanti kita bisa kirimkan apa namanya recordingnya setelah ini. Jadi mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu. Silakan mungkin Pak Yoga bisa on mic. Oke, makasih Pak. Ini terakhir ya Pak ya. Baik. Yap. Jadi di closingan itu kan saya lihat kan ada rekapan untuk kas ya hari itu ya, penjualan hari itu ya. Nah, jadi Baik. di situ kan biasanya ya, sepengalaman saya kalau toko offline ini, kadang-kadang kan customer itu nggak selamanya ngasih uang pas tuh. Kadang-kadang Baik. uangnya kayak misalnya ada kembalian receh-receh yang nggak dikembaliin, atau mungkin Baik. dia lupa ngambil kembalian segala macam. Nah, di situ bisa nggak ya di-setting, jadi si kasir itu dia nggak tahu berapa total closingan yang ada di sistem gitu loh. Hitungan sistemnya dia nggak tahu gitu. Jadi dia cuma tahu uang yang ada di dalam cash drawer itu aja gitu. Soalnya kalau misalnya dia tahu semua gitu, kadang-kadang Mas itu uangnya lebih, dia nggak info ke perusahaan gitu. Jadi dilihatnya misalnya uangnya 1 juta di situ kan di sistemnya, tapi realnya duitnya misalnya 1.200.000 gitu. Nah, itu 200.000-nya dia bakal bisa ambil gitu. Jadi kita nggak bisa evaluasi kan, maksudnya kenapa ada uang lebih gitu kan. Soalnya sering kayak gitu juga, zaman saya punya toko offline, lumayan sering customer yang kayak nggak ngambil kembalian dan segala macam gitu. Baik. Baik, sejauh ini kita masih menampilkan nilai transaksi yang terjadi nih Pak. Jadi nilai transaksi yang harus diterima sesuai dengan jumlahnya itu akan muncul. Nah, jadi justru sejauh ini kita masih istilahnya hal tersebut lebih kepada operasional nih di lapangan. Mungkin seharusnya memang si kasir melaporkan sesuai jumlah uang kas, walaupun itu lebih seperti itu kan. Tapi mungkin untuk saat ini kita masih menampilkan nilai seharusnya yang ada di Jubelio POS, ada yang ada ditransaksikan hari ini, jumlahnya itu masih ditampilkan, dan dikarenakan berkaitan dengan keterangan tutup kasirnya Pak. Jadi ini teknis kalau kita bisa ngomong, di mana jumlah yang di sini menjadi acuan nilai yang dihitung di sini dan menyebabkan bisa atau tidaknya tutup kasir seperti itu. Jadi itu masih perihal teknis, tetapi seandainya ini menjadi insight untuk kita, mungkin bisa juga menjadi hak akses. Jadi pengaturannya nanti terhadap hak akses, di mana si karyawan tidak bisa melihat nilai yang seharusnya, dan tutup kasir tetap bisa dilakukan dengan pengaturan tertentu. Namun kalau kita bicara teknisnya sekarang, kas ini di mana nilai seharusnya itu tetap muncul agar pengaruhnya terhadap tutup kasirnya, di mana ketika kurang dari nilai seharusnya nanti harus memberikan keterangan, sementara jika pas baru bisa ditutup kasirnya, seperti itu. Jadi ini masih teknis lah, kita bisa bilang seperti itu Pak Yoga, gitu. Mungkin jadi insight kayak, soalnya saya pakai POS kan sebelum pakai Jubelio, pakai Betul. POS yang lain. Itu dia Betul, bisa disetting, jadi nggak betul. bisa kelihatan nilai seharusnya. Karena Betul, begini ada. Mas, karena offline ini menariknya apa perbedaannya di situ, challengingnya karena apa namanya, customer-nya direct kan bayar, dan mereka
mayoritas itu bayar cash gitu. Jadi ketika Baik. mereka bayar cash ada kayak pecah-pecahan atau kadang-kadang ini kesalahan dari staff juga gitu. Mereka lupa ngasih kembalian atau gimana gitu. Jadi Baik. kadang-kadang kita cuma nge-review uang yang kurang aja gitu kan ya. Baik. Tapi kadang-kadang uang yang lebih itu juga harus direview gitu. Kenapa bisa lebihan gitu uangnya gitu kan? Betul, Jangan-jangan Pak. kadang-kadang juga banyak sih teknis di lapangan. Mungkin kayak Iya. kadang-kadang apa namanya customer kayak ngasih duit tapi belum ditulis di situ di POS-nya, jadi kayak ditinggal dulu uangnya, nge-DP gitu terutama. Karena kan kalau tempat saya juga ada yang DP gitu. Jadi kadang-kadang Betul. begitu. Jadi insight sih mungkin untuk kedepannya. Betul. Kita juga sadar bahwa ada beberapa POS yang memang intinya adalah tutup kasir, si kasir tidak bisa lihat, nanti barunya apakah itu berkurang ataupun berlebih itu menjadi tanggung jawab manajemen, seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau Iya, kurang, kenapa ini bisa kurang seperti itu. Jadi operasionalnya di belakang justru seperti itu. Nah, jadi ini salah satu insight juga nih Pak buat kita, mungkin Mas Idam juga bisa menjadikan hal-hal yang disampaikan oleh tim-tim yang sudah bergabung di sini menjadi idea bucket kita untuk disampaikan ke tim terkait. Bukan begitu Mas Idam? Ya, betul sekali. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Menarik sekali untuk webinar kali ini, memang banyak saran-saran yang diberikan oleh teman-teman peserta terkait khususnya Juberio POS ya pada webinar kali ini gitu. Jadi mohon ditunggu, mungkin nanti kalau misalnya memang tadi satu persatu insight yang diberikan oleh teman-teman itu bisa kita improve lebih jauh ya, supaya teman-teman juga lebih efektif lagi atau lebih nyaman lagi dalam menggunakan Juberio POS ini. Oke, Baik. ya terakhir ini tadi dari siapa ya, Jevanya Incotools, untuk Android ini memang masih on progress ya, tim Incotools gitu. Jadi mohon ditunggu juga nanti next-nya mungkin akan ada aplikasi untuk Android gitu. Jadi untuk saat ini Iya. masih on progress gitu. Ya, Baik. either tahun ini atau mungkin di awal tahun depan gitu. Baik, Oke. mungkin sebagai tambahan, kalau mau digunakan di Android, mungkin kita lebih maksimal itu digunakan pada iPad tertentu seperti itu, yang mungkin tampilan layarnya lebih besar sehingga tetap bisa diakses, bukan berarti tidak bisa diakses, tetap bisa diakses melalui browser yang tersedia di Android-nya, seperti itu, tepatnya di iPad ataupun Android, iPad seperti itu, sehingga secara penggunaan tetap bisa menggunakan device tersebut seperti itu. Tapi kalau berupa aplikasi mungkin belum bisa ya, kayak gitu. Kita masih masih pengembangan lah, bisa dikatakan seperti itu. Betul sekali, masih under development oleh tim terkait, dan ya mohon ditunggu aja teman-teman. Iya, Mudah-mudahan nanti jadi ada kejutan kabar nih baiknya. buat pengguna Jubelio. Betul sekali. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara ya, Mas Aan. Ya, paling saya juga sebelumnya terima kasih Mas Aan atas penjelasan dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Baik. peserta. Kemudian ya, yang seperti saya sampaikan di awal tadi, mungkin dari teman-teman juga yang belum tahu bisa mendapatkan informasi terkait update seputar Juberio gitu ya. Selain melalui notifikasi lonceng ya dari dashboard ataupun newsletter atau sosial media dari Juberio, itu saat ini kita memang mempunyai channel official Telegram terbaru ya, yang di situ juga menyampaikan tips and trik penggunaan gitu ya, yang mungkin teman-teman secara penggunaan omnichannel atau mungkin yang seperti topik yang kita bahas hari ini, POS gitu ya, ada yang belum tahu terkait tips and trik penggunaannya, itu kita up di Telegram gitu. Jadi mudah-mudahan membantu teman-teman dalam penggunaan Juberio-nya atau informasi terbaru seputar Juberio gitu ya. Ada yang seperti tadi yang sudah ditanyakan oleh tim Incotools, nanti kita bisa up di situ kalau misalnya Juberio POS sudah ada aplikasinya gitu ya, yang based on Android gitu. Jadi
Mohon ditunggu dan mohon kehadirannya juga di channel Telegram official Jubelio gitu. Bisa diklik link yang sudah ada di chat meeting ini, itu bisa didaftarkan saja. Nanti dari tim Jubelio akan meng-invite teman-teman untuk join ke channel Telegram Jubelio gitu. Ya, akhir kata dari saya, dari Mas Ana ada yang mau disampaikan atau sudah cukup? Mungkin udah cukup. Sekiranya nanti Udah cukup ya? ada webinar lagi, mungkin Bapak dan Ibu masing-masing tim bisa bergabung sehingga menambah knowledge nih untuk update dari Jubelio itu sendiri. Oke, baik. Iya, dari saya juga sudah cukup ya. Dari saya, tim Jubelio, Mas Aan juga pamit undur diri. Selamat bertemu, selamat beraktivitas kembali. Sampai bertemu di Jubelio webinar selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Baik, terima kasih semuanya.